Salam untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya John Christison Baitano. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Tenggara Kupang yang kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang wabah yang sedang merajalela di Indonesia dan bahkan tidak hanya di Indonesia tetapi sudah mendunia, yaitu sudah pasti tidak asing lagi yang dikenal sebagai virus corona. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung mulai saja. Virus corona itu merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun untuk hewan. Sedangkan virus corona yang menyebabkan penyakit pada manusia itu biasanya menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa dan bahkan bisa menjurus ke penyakit-penyakit yang lebih parah atau lebih berbahaya lagi, teman-teman. Seperti waktu itu yang kita kenal dengan sebutan SARS dan MERS. Nah, lantas kenapa kita sebut virus corona itu sebagai COVID-19 atau COVID-19? Nah, ditinjau dari pengertiannya, virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Jadi kenapa disebut sebagai COVID-19? Karena ini merupakan virus terbaru, teman-teman. Nah, itu virus jenis itu biasanya tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina. Maka itu terjadi di Cina pada bulan Desember tahun 2019. Terus seperti apa sih tanda dan gejala virus corona? Nah, di sini kalau kita tinjau secara umum, itu gejalanya seperti ketika orang terdeteksi atau ketika orang terpapar positif corona, sudah pasti dia akan menunjukkan gejala-gejala umum seperti misalkan dia bisa demam, kelelahan, batuk kering, dan bahkan beberapa pasien lainnya itu bisa nyeri hidung, rasa nyeri, hidung tersumbat, pilek, dan sakit tenggorokan, bahkan bisa diare, teman-teman. Nah, kira-kira dari mana sih asal virus corona itu? Nah, kalau beberapa penelitian yang melakukan penelitian di Cina itu mereka mengatakan bahwa virus corona itu berasal dari tubuhnya kelelawar. Lantas kenapa sampai kita memakan kelelawar tapi kita tidak terkena corona? Termasuk saya juga bisa mengkonsumsi kelelawar waktu itu tapi tidak terkena corona. Oleh karena itu, para peneliti tersebut juga mengatakan bahwa mereka juga belum bisa pastikan bahwa virus yang ada dalam tubuh kelelawar itu memang secara pemeriksaan 90% itu sama dengan virus corona, tetapi mereka belum bisa pastikan kalau itu virus itu dapat secara langsung menyebabkan penyakit pada manusia ketika terpapar dengan manusia, karena ada pencurigaan bahwa dia masih membutuhkan media lainnya sehingga bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi tidak terjadi secara langsung ya, dan untuk itu belum ada penelitian tentang itu, dan itu bisa jadi terobosan baru untuk teman-teman yang akan melakukan penelitian tentang hal tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kita juga harus mengetahui kelompok-kelompok berisiko itu kelompok yang berusia yang berapa sih? Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa kelompok yang berisiko itu kelompok yang berisiko itu mulai dari bayi, balita, anak-anak, sedangkan remaja dan dewasa itu sistem imunnya sudah kuat sehingga mereka itu kebal terhadap virus corona. Tetapi bisa juga jadi bahaya juga bagi teman-teman kita atau adik-adik kita yang lain, karena walaupun kita merasa bahwa kita ini sistem imunnya kuat, tetapi kita juga bisa menjadi penular bagi adik-adik kita yang sistem imunnya lemah ataupun
lansia juga kelompok berisiko yang bisa dengan mudahnya terkena penyakit akibat terpapar virus corona. Jadi hati-hati dengan orang tua kita yang sudah lansia, begitu teman-teman. Terus bagaimana sih cara sederhana supaya kita bisa mencegahnya atau melakukan tindakan antisipasi? Nah, di sini saya ingin menjelaskan ada 5 cara sederhana, yaitu berdasarkan WHO. Hal yang pertama yaitu biasakan diri untuk selalu mencuci tangan atau mencuci tangan sesering mungkin. Nah, teman-teman, di sini hal mencuci tangan ini sepertinya tidak asing lagi, teman-teman. Jadi, walaupun kita mengatakan bahwa kita tidak mencuci tangan pun tidak terkena penyakit, tetapi hati-hati. Sekarang langkah paling pertama untuk mencegah corona itu adalah dengan gerakan mencuci tangan. Jadi mencuci tangan, kalau yang belum biasa harus biasakan diri, dan yang tidak biasa harus biasa. Jadi supaya bisa menjadi suatu kebiasaan rutin buat kita, teman-teman. Itu cuci tangan saat apa saja, misalkan sebelum mengolah sayur, sebelum memasak, sebelum mengkonsumsi makanan, setelah masuk rumah, itu misalkan keluar, dan keluar rumah juga harus selalu menggunakan masker, teman-teman. Nah, terus jadi ketika kita berada di luar dan masuk di ruangan manapun juga harus selalu mencuci tangan, karena kan kita tidak tahu bahwa di luar sana pasti banyak sekali virus, dan virus yang kita dapatkan di luar sana tidak hanya berasal dari manusia ke manusia, tetapi juga bisa dari benda yang kita tanpa sengaja kita raba, benda tersebut yang mungkin salah satu orang yang positif corona itu dia bersin di situ, air virusnya nempel pada itu benda. Nah, saat kita raba pasti kita terkena juga. Jadi usahakan jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung ketika berada di luar, teman-teman. Atau teman-teman ingin lebih aman, ya sebaiknya isolasi diri di dalam rumah saja. Jadi begitu, teman-teman. Terus yang berikut, yang kedua, yaitu terapkan social distancing. Social distancing itu kita harus menghindarkan diri dari kerumunan. Jadi ketika ada keramaian, misalkan diskotik atau di mall, kita harus hentikan sementara, ya. Kita harus kurung diri sementara di tempat kita masing-masing, karena keramaian seperti itulah dengan mudahnya kita bisa terpapar virus corona. Walaupun tubuh kita secara pemuda-pemudi atau remaja maupun dewasa sistem imunnya kuat, tetapi kita juga bisa menjadi penular bagi orang tua kita maupun adik-adik kita. Jadi harus menghindarkan diri dari kerumunan banyak orang. Terus biasa juga dikenal dengan sosial psikal. Kalau sosial psikal itu kita harus jaga jarak. Jadi jaga jarak dengan teman sebaya kita. Saat kita ngobrol kita harus jaga jarak. Jadi jaraknya itu minimal itu 1 meter dan maksimalnya 2 meter, teman-teman. Karena untuk menghindari ketika teman kita tanpa sengaja mungkin bersin, itu kan bisa percikan dropletnya itu mengandung virus dan terkena kita, dan kita juga bisa terpapar dengan virus corona tersebut, teman-teman. Karena diduga virus juga bisa menyebar melalui droplet yang kita keluarkan dari mulut kita sendiri. Dan sebaiknya bagi teman-teman yang mungkin rasa pileks, kurang sehat, sebaiknya tetap di rumah, cari obat untuk bisa sembuh, dan kalaupun paksa harus keluar, tetapi harus selalu menggunakan masker agar jangan menularkan kepada teman-teman Anda yang mungkin mereka masih dalam keadaan sehat, teman-teman. Itu yang kedua, teman-teman. Sedangkan yang ketiga mungkin saya sudah menyinggungnya tadi, yaitu hindarkan diri dari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi kita jangan sedikit-sedikit menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena itu adalah
indera paling utama yang pintu masuk virus corona tersebut. Jadi ketika tangan kita ada virus dan kita belum cuci tangan, kita menyentuh mata, hidung, mulut, sudah pastinya kemungkinan besar akan virus itu akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita, dan kita juga bisa positif corona atau terpapar dengan virus tersebut, teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu melakukan aturan bersin yang benar. Jadi ketika kita bersin dan saat ngobrol dengan teman kita, teman sebaya kita, atau mungkin kita teman sebaya kita, sebaiknya meneguk siku. Jadi saat bersin harus meneguk siku supaya droplet yang kita keluarkan itu jangan kena di teman kita. Atau bisa juga menggunakan masker supaya jangan kena teman, maupun menggunakan tisu. Dan setelah tisu kita gunakan untuk batuk atau bersin, harus ditaruh di dalam kotak sampah, teman-teman. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima yaitu kita harus, ketika kita mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, sebaiknya segera periksa diri dan lakukan pengobatan. Atau tidak, kita isolasi diri di dalam rumah saja dan mencari obat supaya kita bisa sembuh. Dan bahkan kalau memang kita tidak kunjung sembuh-sembuh, alangkah lebih baiknya ada inisiatif untuk pergi periksakan diri di puskesmas atau vaskes terdekat, teman-teman. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, dan semoga yang dapat mendengarkan video ini bisa mentransformasikan kepada yang lain, agar jangan hanya berguna untuk diri sendiri, tapi juga bisa menyelamatkan keluarga Anda maupun orang-orang dekat Anda, atau orang banyak. Dan sudah pastinya Tuhan akan selalu memberkati kita. Shalom, sekian dari saya. Terima kasih.